Gambar 16, Yesus disesa. Yesus selalu berbuat baik dengan semua orang termasuk kita. Dia tidak pernah berbuat dosa. Yesus mengajar kita yang ramai tentang Allah. Yesus ingin setiap kita orang lain pun yang taat kepada Allah. Tuhan Yesus nerang kepada orang banyak bahawa manusia telah buat dosa. Tapi orang dia kata mama gitu. Lalu orang dia nangkaplah Tuhan Yesus eka. Tuhan Yesus langsung dipokol, diludah, mereka orang dia ejek. Tapi Tuhan Yesus tidak melawan. Apa sebab? Karena Tuhan Yesus rela menderita untuk kita. Dengan catatan dia nanggung dosa kita manusia yang ada. Gambar 17, Yesus disalib di kayu salib. Setelah undiaknya si Tuhan Yesus, kemudian Yesus disaliblah di kayu salib. Allah ngata menyalib Tuhan Yesus karena dia berkorban karena dosa kita yang ada, semua orang yang berdosa. Tuhan Yesus nanggung dosa Mika dan dosa aku sampai dia mati dekat kayu salib. Kalau kita mengaku dosa, benar-benar kita berdosa kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamat Tuhan Yesus. Apakah Mika sedera-sedera percaya dengan Tuhan Yesus? Hendakkah Mika atau sedera-sedera kita yang ada percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menanggung dosa kita dan dosa saudara? Gambar 18, kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati disalib, seorang teman Tuhan Yesus nanamlah Tuhan Yesus. Yesus dikubur pada bukit batu. Kemudian pintu kubur itu sudah dikubur ditutup dengan batu yang besar. 3 hari kemudian Maria mak dia datanglah ke kubur itu. Tapi di dalam kubur itu mayat Tuhan Yesus tak ada lagi. Yang ada cuman jeleman malaikat. Kata malaikat itu, Tuhan Yesus tidak ada disekak. Yesuslah hidup semula. Sampai sekarang yang kita sembah-sembah di buku Alkitab, dipuji syukur, itulah yang kita sembah-sembah. Karena Yesus yakin masih hidup. Kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus, dia akan dengar doa-doa kita yang sampai. Gambar 19, Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangun dari kubur, banyak orang nemu dia, bercakap-cakaplah dengan dia. Seorang murid dia yang nama Thomas, tidak ada Tuhan Yesus menampakkan di Tuhan Thomas eka. Sehingga Thomas tidak percaya bahawa Tuhan kita Yesus sekarang hidup semula. Thomas berkata, sebelum aku nengok lubang paku dekat tapak tangan Yesus, aku tidak percaya sampai sekali Yesus itu hidup bangkit semula. Kemudian Tuhan Yesus datang dengan Thomas. Nunjuklah bekas luka di telapak tangan Tuhan Yesus. Barulah Thomas agak percaya bahawa Tuhan Yesus itu bangkit kembali hidup. Karena dia sudah melihat lubang paku tapak tangan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus hendak. Kita maunya harus percaya dengan Tuhan Yesus walaupun kita tidak melihat. Karena kita yakin kan Tuhan Yesus itu hidup yang kita sembah-sembah. Gambar 20, Yesus naik ke surga ke atas. Sesudah Tuhan Yesus lah bangkit dari kubur, selepas dia 40 hari bangkit, dia ngajak murid-murid dia naik ke atas bukit. Yesus ngata dengan orang dia, sekarang aku akan pergi naik ke atas surga. Setelah aku pergi ke atas, Mika yang ada termasuk aku juga harus beritakan kabar gembira Yesus kepada semua orang yang ada. Jelaskanlah bahawa Tuhan Yesus tidak pernah nanggung dosa kita itu untuk manusia. Setiap orang-orang termasuk aku yang percaya pada Yesus, dosa kita akan diampuni semuanya. Nanti kita itu boleh tinggal bersama Yesus dekat surga sana. Lalu murid-murid dia yang ada akan tengok Yesus tangkat sikit-sikit sampai sehingga hilang masuk ke awan-awan. Kemudian ada malaikat doang datang berkata kepada murid Tuhan Yesus, pada satu hari nanti Yesus akan datang semula. Kalau Tuhan Yesus datang, dia akan mengangkat semua kita, termasuk kita yang percaya ke surga semua. Hendakkah mereka akan percaya pada Tuhan Yesus supaya kita dapat di surga? Gambar 21, kayu salib mengingat kita cinta akan Tuhan Yesus semasa dia masih hidup. Tuhan Yesus tidak berdosa. Walau kemudian dia rela disesa,
mati di salib untuk nanggung hukum dosa kita semuanya yang ada, yaitu dosa Mika dan dosa aku. Saat bangkit semula, dia tinggallah di surga. Sekarang dia bersedia menolong orang yang termasuk kita yang percaya akan Yesus. Kalau kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita yang ada akan dihapus, dihilang semua. Nanti kita boleh tinggal kepada Allah yang ada di surga semua. Gambar 22, dua jalan. Tuhan Yesus ngata kita ada dua jalan. Jalan yang lebar, jalan yang sempit. Semenjak orang dia lahir sudah ada dekat jalan yang lebar. Jalan yang lebar menuju ke neraka yang tidak dapat api padam. Kalau kita dan kalian percaya dengan Yesus, taat akan perintah Tuhan Yesus, maka pindahlah kita ke jalan yang lebar kepada jalan yang sempit. Jalan yang sempit menuju Allah yang ada di surga sekarang. Maulah kawan-kawan dan Mika dengan termasuk aku percaya dengan kepada Tuhan Yesus, berjalan-jalan yang sempit. Kalau Mika enggak, katalah pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya ngaku bahwa aku dosa. Aku percaya pada Tuhan Yesus mati untuk nanggung dosa-dosa aku. Tuhan, ampunlah aku, ubahlah hidup aku ndak tinggal dengan Allah dekat surga itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kalau Mika sungguh-sungguh berkata pada Tuhan Yesus, dia mengangkat Mika sebagai anak Allah, Bapa sebagai saudara kita.